Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan multidimensi. Ia merusak hukum, menghancurkan moral, dan menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi beliau, bangsa yang membiarkan korupsi berarti bangsa yang sedang kehilangan jati dirinya. Kiai Said berkali-kali mengingatkan, korupsi bukan hanya soal mencuri uang negara, tetapi mengkhianati amanah dan menodai rasa keadilan sosial. Namun realitasnya, pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali hanya menjadi retorika politik. Yang kecil ditindak, sementara yang besar dilindungi oleh kuasa dan jaringan elit. Kritik Kiai Said menegaskan bahwa praktek seperti ini adalah bentuk ketidakadilan struktural, di mana hukum dipakai sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai jalan menuju keadilan. Problem ini adalah masalah logika dan konsistensi hukum. Aristoteles dalam metafisik menegaskan prinsip non-kontradiksi. It's impossible for the same attributes as one to belong and not belong to the same thing and in the same relation. Adalah hal yang mustahil bagi suatu sifat pada saat yang sama melekat dan tidak melekat pada hal yang sama dan dalam hubungan yang sama. Jika korupsi dianggap kejahatan, maka semua pelakunya harus diperlakukan sama. Hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah kontradiksi yang menghancurkan nalar hukum dan akal sehat bangsa. John Rawls dalam A Theory of Justice menegaskan, justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought. Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan pertama dari sistem pemikiran. Kiai Said sejalan dengan gagasan ini. Ketika hukum kehilangan keadilan, ia hanyalah alat politik yang memperpanjang kekuasaan kelompok tertentu. Plato dalam The Republic memberi peringatan, the heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself. Hukuman terberat karena enggan memimpin adalah dipimpin oleh orang yang lebih buruk darimu. Masyarakat yang diam melihat korupsi dan ketidakadilan hukum pada akhirnya akan dipimpin oleh penguasa yang justru melindungi para koruptor. Dari perspektif Islam, Imam Al-Ghazali memperingatkan, al-ghasyu li ummatihi finnar. Pemimpin yang menipu rakyatnya tempatnya di neraka. Korupsi yang dibiarkan, apalagi jika pemberantasannya hanya kosmetik, adalah bentuk penipuan besar terhadap rakyat. Kiai Said bahkan pernah melontarkan kritik keras yang syarat simbolisme terhadap para koruptor. Menurutnya, perampok harta rakyat sama sekali tidak pantas mendapatkan toleransi, karena kejahatan tersebut menyangkut kemaslahatan orang banyak. Beliau menegaskan, kalau seperti ini, hukuman mati untuk para koruptor, saya sepakat. Kiai-kiai NU dan warga Nahdliyin tidak usah menyolati jenazah koruptor. Biar disolati oleh satpamnya saja. Pernyataan ini adalah teguran moral. Korupsi bukan sekedar tindak pidana, melainkan dosa sosial besar.
Filsuf Muslim kontemporer Syed Hussein Nasr menambahkan, injustice anywhere in society or nature is ultimately an injustice against the order of God. Ketidakadilan dimanapun, baik dalam masyarakat maupun alam, pada akhirnya adalah ketidakadilan terhadap tatanan Tuhan. Membiarkan koruptor besar bebas sambil mengorbankan rakyat kecil bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap tatanan ilahi. Jean-Paul Sartre mengingatkan, man is nothing else but what he makes of himself. Manusia tidak lain adalah apa yang ia perbuat dari dirinya sendiri. Pernyataan ini menegaskan bahwa aparat hukum dan pemimpin politik tidak bisa bersembunyi di balik sistem. Ketika mereka menutup mata pada korupsi besar, itu adalah pilihan eksistensial yang mencerminkan kehancuran moral mereka sendiri. Refleksi Kiai Said mengajarkan bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum positif, tetapi krisis moral dan peradaban bangsa. Jika hanya koruptor kecil yang dihukum, sementara koruptor besar dilindungi, maka pemberantasan korupsi hanyalah retorika tanpa substansi. Pemberantasan korupsi yang sejati hanya mungkin terwujud ketika hukum ditegakkan secara konsisten, etika dijunjung tinggi, dan keadilan berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir elit. Wallahu a'lam bishawab.